Selamat malam. Hari ini saya akan membuat tutorial mengenai transform logo. Jadi transform logo ini adalah untuk membantu anak-anak mempelajari mengenai directional language. Nah, untuk directional language di sini kita akan membuat huruf T dan F menggunakan aplikasi transform logo. Nah, untuk transform logo sendiri ini dapat diakses, nanti saya akan berikan linknya. Nah, pertama kita akan membuat huruf F. Oke, huruf T, maaf, di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Pertama kita akan FD, tapi sebelumnya di sini saya akan kasih tahu dulu. Di sini ini sudah ada FD atau forward, berarti kalau kita menekankan FD 10 maka dia akan maju. Oke, tapi kalau kita menekan huruf BK maka dia akan mundur. Seperti contoh BK 5 maka dia akan mundur nih, seperti ini. Sama juga right turn, left turn, seperti itu. Nah, kalau kita tekankan CT maka dia akan kembali ke posisi tengah. Oke, sedangkan kalau kita CS maka kita akan menghapus semua. Ketika misalnya kita ingin membuat sesuatu, misalnya FD10, FD90, lalu kita buat FD15, misalnya kita salah yang ini, kita tidak dapat menghapus ini. Yang dapat kita lakukan adalah menghapus semuanya, yaitu dengan kode CS. Nah, jadi kita tidak bisa menghapus salah satu ini. Yang kita bisa lakukan adalah menghapus semuanya. Jadi kalau sudah ada salah satu, mau nggak mau tidak mau, kita harus menghapus keseluruhan layar ini dengan menekan kode CS. Oke, seperti itu dulu. Nah, pertama kita akan membuat huruf T. Oke, pertama yang kita lakukan adalah FD10. Oke, di sini saya akan juga catat di sini biar yang lain juga bisa lihat. Pertama FD 10. Oke, setelah FD 10 LT 90. Nah, dia akan belok ke kiri karena kita ingin membuat huruf T seperti ini. Oke, yang kedua LT 90. Bentar, saya ubah dulu biar lebih kelihatan. Nah, kenapa LT ini masih 90? Karena kalau kita menggunakan misalnya LT 85, dia beloknya itu berbeda. Saya CS dulu ya. Kita LT 985. Ya, perhatikan beloknya. Itu udah berbeda. Kalau kita FD 10, ya, dia akan miring. Jadi, sudutnya itu pasti 90 karena kalau kita lihat dari lingkaran, kita belah, ini adalah 180 sudutnya. Kalau kita belah lagi, kalau kita ingin quarter turn ya, berarti 3/4 kan di sini. Berarti ini sudutnya 90. Makanya beloknya ini 90. Oke. Jadi sama juga dengan right turn juga 90, tergantung kita maunya dia beloknya quarter atau half turn. Kalau half turn berarti setengah lingkaran, kalau setengah lingkaran berarti 180 derajat berarti. Oke, baik, kita lanjut lagi. Setelah LT maka FD5. Oke, kita ulangi ya. CCS FD10, LT90, FD5. Nah, kenapa FD5? Karena kita nggak perlu panjang-panjang, kita cukup pendek aja. Selanjutnya adalah
RT90 karena kita ingin beloknya ke atas. RT90 biar bisa beloknya naik. Oke, nah setelah RT90 FD5. Nah kita buat FD5. Setelah itu yang ke-6 RT90 lagi karena kita mau anak panahnya ini belok ke sini di RT90 karena dia harus belok ke kanan. Kalau belok ke kiri nanti nggak jadi T. Setelah itu FD15. Nah setelah kita tahu seperti ini, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Nah, saya ini dulu biar lebih gampang aja. 8 kita ketikin dulu. Untuk 8 RT90 udah, kita udah RT90 tadi kan. Oh kita belum FD15, maaf. FD15 dulu, setelah itu RT90. Nih, 15 panjang gitu. Nah setelah RT90 lanjut FD5. Setelah itu kita buat FD5. Nah kita akan ingin beloknya ke sini nih, kan ke kanan berarti karena kita menghadapnya ke arah sini, ke arah bawah. Berarti 10 nya adalah RT90. 11 nya apa? Ayo kita lihat. RT90 11 nya FD5, kemudian 12 kita buat FD5. Selanjutnya 12 adalah LT90. Kenapa LT? Karena kita posisinya sudah menghadap seperti ini, kita akan ke bawah berarti belok kiri, jadi kita harus LT90. Oke, setelah itu 13 FD10. Nah, setelah FD10 berarti kita tinggal sedikit lagi hampir membuat huruf T. Oke, saya kecilin dulu. Nah di sini kita akan RT90. Kenapa RT90? Lihat panahnya di bawah. Oke, menghadap ke bawah, berarti posisi badan kita juga menghadapnya seperti ini. Dan kalau kita ingin belok ke sini berarti ke kanan. Berarti RT90, kemudian terakhir FD5. Kenapa FD5? Kan tadi kita sudah memakai 15 di sini. Di sini ada 5, di sini 5, di sini 5. Makanya jadi total di sini 15. Oke, akhirnya jadilah huruf T kita. Oke, algoritmanya seperti ini. Ini adalah algoritma untuk membuat huruf T. Sebentar, saya rapikan dulu ya biar lebih gampang. Saya akan ambil yang ini saja. Nah ini aja sudah lebih gampang. Oke, selanjutnya kita akan membuat huruf F. Nah F akan lebih sedikit sulit ya. Jadi untuk F, ini saya taruhnya, kita akan membuat huruf F, tapi sebelumnya karena ini sudah ada, kita CS dulu, kita hilangkan, hapus semua. Nah CS, maka dia akan kembali seperti semula. Setelah CS, yang pertama kita lakukan adalah membuat dulu garisnya. Oke, pertama D15. Bentar, saya gedein dulu bisa kelihatan. D15. Oke, nah kita buat D15 panjang ya. Oke, setelah itu kita butuh dia belok ke kiri atau ke kanan bebas. Oke, di sini kita akan pakai belok ke kanan dulu. T90. Karena F itu adalah ke kanan, F-nya, berarti kita ke kanan. Kalau dia ke kiri itu udah bukan F lagi, beda. Oke, enter.
Selanjutnya kita buat 3 adalah FD8. Nah, kita buat 8. Setelah 8, tentunya kita ingin dia beloknya ke kanan, ke bawah sini. Berarti kita harus tambahkan 4 adalah LT90. Nah, setelah LT90, kita kan tentunya ingin membuat garis ke bawahnya. Nah, untuk membuat garis ke bawahnya, di sini kita pakai FD 3 aja cukup. Oke, kita pakai FD 3. Nah, setelah FD 3, kita ingin dia beloknya ke sini. Kalau belok ke sini dengan menghadap ke depan ini berarti ke kanan. Jadi kita butuh RT90. Sini juga kita tuliskan RT90. Nah, untuk yang ketujuh, dia sudah menghadap ke sini panahnya, atau kita sebut dengan turtle. Ya, nah turtle-nya ini kita ingin dia buat maju. Nah, dengan maju ini berarti kita butuh FD. FD-nya berapa? Kita pakai FD-nya 5 aja cukup. Oke. Setelah itu FD 5. Nah, untuk yang 8, ya, posisinya adalah di sebelah sini. Kalau kita menghadap dengan posisinya yang sama dengan turtle ini, berarti kita akan ke kiri. Berarti kita membutuhkan left turn 90. Oke. Nah, setelah itu kita tulis juga LT90. Nah, untuk yang 9, sama, kita butuh dia maju. Sama seperti ini, kita butuh FD 3. Nggak perlu panjang-panjang, FD 3 aja cukup. Nah, untuk yang 10, sama, karena kita ingin beloknya ke sini, berarti ke kiri, LT90. Nah, untuk yang 11, setelah kita membuat F ini, kan kita ingin maju, kan? Kalau kita nggak maju, nggak jadi F-nya. Nah, majunya berapa? Karena di sini sudah 5, dan biasanya bawahnya lebih pendek dari yang di atas, berarti kita cukup pakai FD 4 saja. FD 4. Oke, untuk selanjutnya 12, kita pakaikan RT90. Kenapa 90? Kenapa masih right turn? Karena kalau kita posisinya seperti ini, kita akan belok ke kanan. Jadi RT90. Nah, sekarang kita udah bisa maju. Untuk majunya kita gunakan, tapi sebelumnya kita tulis dulu di sini. Kita kecilkan sebentar. FD 3. Nah, sini kita maju FD 3. Setelah FD 3, ya, kita ingin dia belok. Beloknya kemana? Ke kanan. Jadi kita butuh RT90. Oke, setelah RT90, jangan lupa kita tulis biar kita tidak lupa. Nah, setelah itu kita maju sama ada seperti di atas, berarti FD 4 yang kita pakai. Sama akhirnya, yang bawah dengan yang atas panjangnya sama. Di sini FD 4. Nah, untuk 16 adalah LT90. Kenapa LT90? Karena kita harus menghadapnya ke bawah. Maaf ya. Nah, T90 sudah setelah menghadap ke bawah, lanjut adalah FD6. Ya, karena kita udah pakai 15 nih, kita kurangi di sini 3, sini 3. Jadi kita pakai FD6 di sini. Biar panjangnya sama dengan yang di sini. Oke, setelah FD6 kita akan beloknya ke sini. Jangan lupa ditulis, kita sudah tulis. Selanjutnya 18, belok. Karena posisi yang seperti ini berarti kita right turn.
Oke, setelah return rt90, dan terakhir adalah fd3. Nih sisanya, sisa dari sini tadi kan 8 kita pakai fd3, maka akhirnya selesailah bentuk F pada transform logo. Oke, di sini akan saya hapus, saya akan pakaikan ini. Nah, jadi kalau mau dicoba di rumah bisa, dan bisa dipelajari. Nanti tinggal di pause saja videonya, gunakan ini, bisa diubah bentar. Ada typo, saya perbaiki dulu sebentar. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau dicoba pelajari di rumah bisa ya, tinggal di pause saja, screenshot. Oke. Nah, untuk kali ini sekian dulu tutorialnya. Semoga dapat dipelajari di rumah dan dapat mengerti. Dan semoga tutorial video ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Terima kasih.